Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, sebentar lagi tahun baru 2025. Kita bikin cemilan yuk. Nah, hari ini saya mau share cara membuat nastar glowing. Terus tidak mudah retak ya di bagian atas. Langsung aja ya teman-teman, kita bikin. 700 sampai 800 gram selai nanas, kemudian gula halus, susu bubuk, tepung maizena, tepung terigu protein rendah. Saya pakai Blue Band dan Wisman. Wismannya sebanyak 200 gram atau 1 kaleng seperti ini ya teman-teman. Jumlah margarin dan butter kalau ditotalin itu 500 gram. Kalau mau pakai 250 masing-masing boleh banget. Karena ini 1 kaleng 200 gram, jadi margarin Blue Band-nya saya hanya menggunakan 300 gram. Saya pakai yang cake and cookies. Ini lebih lembut ya teman-teman. Boleh merek lainnya, maksudnya campurannya itu margarin butter gitu ya. Palmia Royal juga bisa. Oke, udah masuk semua. Tambahkan vanila bubuk setengah sendok teh. Kemudian masukkan gula halus terlebih dahulu. Ini gulanya sebanyak 110 gram kalau nggak mau terlalu manis. Kalau suka lebih manis bisa 120 gram. Gula halusnya diaduk sampai rata. Di tahap ini boleh menggunakan mixer sebentar, boleh juga manual menggunakan sendok kayu seperti saya ini ya teman-teman. Yang penting dia rata semua, tercampur dengan baik. Lanjut masukkan 2 kuning telur ukuran besar. Ini saya pakai telur omega. Kalau misalnya adanya telur biasa boleh banget. Ukuran besar itu 60 gram ke atas. Terus diaduk sampai rata. Walaupun ini tidak menggunakan mixer teman-teman, yang penting kita ngaduknya sampai rata aja ya. Nah, pastikan semuanya tercampur dengan baik. Setelah ini masukkan susu bubuk. Susu bubuk banyaknya 120 gram. Saya pakai merek Denko. Kalau mau pakai merek yang lain silahkan ya, tapi hasilnya pasti berbeda dengan resep ini. Terus diaduk. Nah, kalau udah tercampur rata, masukkan tepung maizena. Ini yang bikin renyah. Semua resepnya sudah tertulis di bawah video ya, ada di description box. Dicampur dengan baik. Kemudian tepung terigunya jangan lupa diayak terlebih dahulu. Ini saya pakai 550 gram. Masukkan secara bertahap supaya tidak tumpah-tumpah. Masukkan lagi tepungnya, kemudian diaduk sampai rata. Teman-teman, setelah menggunakan sendok kayu, boleh juga menggunakan bantuan tangan ya pada akhirnya, supaya terasa di tangan itu apa sih yang nggak rata gitu ya. Nah, ini saya lanjut menggunakan tangan, jangan lupa tangannya dicuci sampai bersih. Setelah rata, di tahap ini boleh dikasih parutan keju, boleh juga tidak ya. Kemudian ambil kurang lebih 1 sendok teh. Ini saya pakai sendok takar, 1 sendok teh adonan tepung. Kemudian untuk isiannya itu sekitar 5-7 gram. Sesuaiin aja, kalau misalnya mau isiannya banyak berarti 7 gram. Kalau mau sedikit berarti 5 gram. Diambil, letakkan di bagian tengah, kemudian ditutup kiri dan kanan.
Dibentuk begini ya teman-teman, seterusnya sampai adonan dan isiannya habis. Untuk olesannya, 2 kuning telur omega, boleh pakai telur biasa, kemudian setengah sendok teh madu, dan 1 sendok teh minyak goreng. Teman-teman kalau nggak punya telur omega, boleh juga dikasih pewarna kuning makanan ya. Dan ini diaduk sampai rata. Sisihkan dahulu kalau sudah rata. Sekarang kita panggang di suhu 140 derajat, api atas bawah, rak tengah. Suhunya jangan terlalu besar ya teman-teman, supaya tidak mudah retak. Ini makan waktu kurang lebih 50-60 menit supaya bagian bawahnya udah warnanya coklat. Nah, diintip sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Kalau udah matang diangkat dan biarkan sampai benar-benar dingin. Jadi ini harus benar-benar dingin ya, supaya tidak beruntusan nastarnya. Kalau udah benar-benar dingin, baru siap dioles menggunakan campuran telur tadi. Dioles. Nah, seperti ini. Kalau pakai telur omega itu warnanya udah orange dari sananya. Jadi warna alami. Kalau sudah rata, sekarang di oven lagi. Ovennya suhu bagian bawah aja yang dinyalain. Suhu atasnya nggak usah dinyalain ya. Pakai suhu 150 derajat. Lamanya 10 menit, hanya 10 menit timernya dinyalain ya teman-teman. Karena kan ini cuma bikin atasnya kering aja. Setelah 10 menit kita keluarkan dari oven, kemudian biarkan sampai dingin. Setelah dingin baru dipindahkan ke wadah lain. Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget, nggak beruntusan ya. Masukkan ke dalam toples dan siap untuk disajikan. Ini enak banget teman-teman. Kalau suka adonannya dikasih keju, boleh menggunakan keju ya. Banyaknya 150 gram, nanti rasanya akan manis, ada sedikit gurihnya. Selamat mencoba. Selamat tahun baru, semoga sehat selalu dan banyak berkah. Jangan lupa share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Tahun baru bikin cemilan nastar yuk. Pokoknya mantul markentul. Sampai ketemu lagi.